pengalihan isu guys. Nah kalau aku sih lebih condongnya ke sana karena kan belakangan ini RK itu kan ya ada hubungannya dengan kasus yang kemarin itu dengan Bang Jabar kan, dengan korupsi, tentang korupsi dan sebagainya. Mungkin ini pengalihan isu, bisa saja terjadi seperti itu guys. Karena kalau kayak begini kan, beritanya seksi, makanya orang mengalihkan perhatian itu. Tapi terlepas hal tersebut kan kita juga nggak tahu kasus yang mana yang benar, kasus yang mana yang salah kan kita juga nggak tahu. Tapi ini adalah pengalihan isu. Kalau menurut saya itu analisa saya. Jadi kalian nggak usah ini deh, kasihan Ibu Cinta. Lebih baik itu cepat dituntaskan saja supaya tidak menjadi bola liar yang bisa memberikan dampak pemikiran yang berbeda bagi publik. Salah satu adalah yang disebut-sebut bahwa ini adalah upaya tertentu untuk menyimpangkan hal-hal buruk yang sedang dialami oleh RK, baik itu terkait dugaan korupsi dana iklan di Bank BJB dan atau hal-hal lain. Jadi intinya publik jangan diajak untuk masuk ke ranah pribadi. Kalau memang itu benar diselesaikan, kalau tidak benar dituntaskan saja melalui koridor hukum. Begitu. Tes DNA Bapak, ya kan kita penasaran semuanya. Yang lagian, yang 70M nggak bikin klarifikasi yang ini, cepet banget bikin klarifikasi sih Bapak teh. Apapun yang dilakukan oleh manusia, siapapun dia, dalam posisi apapun, kalau itu buruk tentu ada konsekuensi. Kalau itu baik tentu ada apresiasi atau pujian. Jadi kalau menurut hemat kami, hal-hal buruk yang dilakukan RK di masa lalu akan terbongkar di masa kini. Begitu kurang lebih. Membantu perekonomian, selalu dibilang membantu perekonomian, menolong dan bantuan dan lain-lain. Enggak, saya benar-benar hubungannya ya pacaran gitu kala itu kan. Kalau untuk bulan saya lupa ya gitu. Jelasnya mungkin awal 2021 itu sudah gitu. Berarti pihak Pak RK itu sampai sekarang masih membiayai, masih menafkahi anak ini Kak? Anaknya Kak Elisa? Masih, tapi 8 bulan terakhir itu sudah tidak. Dan itu yang memutuskan Kak Lisa speak up gitu kan? Untuk speak up karena saya pikir kok ini begini gitu. Apa karena dia ada hubungan dengan kasus KPK gitu ya? Korupsi, saya juga nggak paham. Perjanjiannya akan menafkahi sampai anak saya ini kuliah gitu. Dan itu ada kok, saya tanda tangan kok, ada di surat yang perjanjian. Terkait itu ya kita belum melihat datanya ya. Ya silakan dibuktikan datanya aja. Saya kira gitu aja. Tadi dia juga bilang begitu. Dia punya hitam putihnya. Bang, abang percaya saya lah. Saya punya kok buktinya. Ya saya bilang ya nggak apa-apa. Itu nanti diperlihatkan saja ketika memang ada panggilan resmi atau ketika memang ada waktu-waktu yang memang harus diperlihatkan gitu. Kalau bukti hanya pihak sana yang punya bukti tanda tangan itu. Oh, kenapa Kak tidak? Suratnya hanya mereka sepihak. Tapi kalau bukti chat saya ada semua begitu. Bapak ini kan juga udah banyak dapat teguran seperti air hanyut waktu anak saya umur 5 bulanan kurang lebih ya. Ya, gitu. Ya. Terus anak keduanya juga harus lepas hijab katanya apa. Terus sekarang tersandung kasus korupsi. Jadi ini sebenarnya teguran gitu kan. Saya maunya ya sudah gitu. Ini kan udah terlanjur ya. Iya. Terlanjur, makanya saya tidak minta diakui di publik, enggak, saya nggak gila panggung gitu. Tapi karena dianya lepas dari tanggung jawab, saya harus pick up, itu yang saya pikir begitu. Pak RK sudah menjawab dan sudah membantah secara tegas. Jadi saya tidak perlu ngulang lagi Pak, karena beliau sudah membantahnya. Oleh karena itu kami menegaskan bahwa segala bentuk tuduhan yang beredar saat ini harus disikapi dalam konteks koridor hukum, bukan sekedar opini publik yang dapat menyesatkan. Surat perjanjian bahwasannya memang itu bukan anaknya Bapak RK. Karena bagaimana caranya Bapak RK bertemu dengan beliau di bulan Juni, tapi bulan September saya USG dia karena rasa kasihan saya, tapi itu udah 4 bulan dan Januari sudah lahir. Apakah mungkin itu anaknya? Apakah mungkin itu anaknya?
Berarti itu surat perjanjian antara RK dengan LM? Tidak, itu surat perjanjian saya dengan dia. Nah, itu yang saya tidak mau campur terlalu jauh. Karena kan seperti saya bilang, saya ini bukan kuasa hukumnya Lisa. Ya, kalau saya kuasa hukumnya Lisa, pasti saya akan gali semua alat bukti yang dimiliki, baik itu percakapan, perjanjian, hitam putihnya seperti apa, saya telusuri ke belakang seperti apa. Ya, jadi di sini betul-betul saya cuma inisiatif agar supaya saya bisa menjembatani kedua belah pihak yang sedang berseteru, udah itu aja gitu loh. Dan saya juga mau menjalankan perannya sejauh itu saja. Makanya tadi ada beberapa pertanyaan teman-teman yang terkait dengan persoalan hukum, ya saya tidak mau tahu dan saya tidak mau sentuh ke situ karena memang saya bukan kuasa hukum kan gitu. Sebenarnya aku mau spill tentang surat-surat perjanjian kalian, aku yang ada di situ, tapi nggak boleh karena udah ada upaya hukum yang kami jalani. Nanti aja ya, di kantor aja ya, karena kan bentar lagi bapak dan ibu pulang dari ibadah. Kita lihat aja ya, tuh Kiem, kita lihat aja ya tuh Kiem ya, gitu ya. Kamu klarifikasi apa? Karena kan sebenarnya hanya yang keadilan yang kamu mau adalah anak kamu. Kenapa jadi kemana-mana tuh Kiem, alias LM, alias Lisa, alias Dugong, alias Gembala Sapi. Aku bukan body shaming ya, tapi memang kenyataannya dia gendut. Harusnya dia itu aku cinta orang gendut, cinta. Tapi dia itu gendutnya karena dibuat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.